dirinya. Bagaimana menjadikan kelebihan, kekuatan yang ada dalam diri kita berkontribusi besar terhadap keunggulan diri kita dan terhadap keberhasilan diri kita. Simak dan ikuti dalam video ini. Sebelum berlanjut, jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe bagi yang belum, dan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share link video ini. Pagi, Assalamualaikum sahabat Insanitas Mulia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, sehat memang menjadi impian kita semua karena itu aset yang paling berharga. Apalagi di masa-masa sekarang ini, sehat menjadi sangat bernilai. Karena itu tetap bersyukur, menjaga kesehatan diri, memperbanyak minum air putih, bergerak, berolahraga secara rutin, kemudian konsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan hindari stres. Sahabat, dalam beberapa kali memberi training motivasi di beberapa perusahaan, saya seringkali meminta peserta untuk menuliskan 3 hal. Yaitu 3 hal yang menjadi kekuatan atau kelebihan dirinya, dan 3 hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan dirinya. Namun seringkali, meski hanya 3 hal saja, butuh waktu berpikir keras. Sebagian orang ada yang harus berpikir keras untuk menuliskan 3 hal kelebihan dan kekurangannya. Ada yang sebagian juga sudah dengan mudah menuliskan kelebihannya, tetapi harus berpikir keras untuk menuliskan kekurangannya. Atau sebaliknya, ada yang sebagian bisa menuliskan dengan mudah kekurangan-kekurangan dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya, tetapi harus berpikir lagi untuk menuliskan kelebihannya. Sahabat, setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Setiap orang tentu memiliki kekuatan-kekuatan, bakat yang dimilikinya, dan juga kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Lantas bagaimana kita menyikapi kelebihan dan kekuatan dalam diri kita? Maka diperlukan self-awareness tadi, pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan diri kita dan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan diri kita, apa yang menjadi kelebihan-kelebihan diri kita, dan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Seringkali kita menerima atau mendapatkan masukan-masukan atau anggapan-anggapan yang berkembang adalah bahwa ketika kita mengetahui kekurangan diri kita, maka memperbaiki kekurangan diri kita itu akan menjadikan kita lebih hebat. Meningkatkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita itu akan menjadikan lebih hebat. Tetapi secara teori memang itu benar, bahwa jika kita menyadari adanya kekurangan-kekurangan, maka kita harus meningkatkan kekurangan-kekurangan diri kita. Jika menyadari ada kelebihan-kelebihan, kita harus meningkatkan kelebihan-kelebihan diri kita. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya, itu tidak mudah, ya. Orang yang memiliki kelemahan, ketika dia diminta untuk meningkatkan kelemahannya, itu butuh effort yang lebih tinggi, butuh usaha lebih tinggi, karena biasanya kelemahan, kekurangan diri itu sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak disukainya. Maka untuk melakukan perbaikan butuh usaha lebih keras. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang menjadi kelebihan dirinya, sesuatu yang menjadi kekuatan dirinya, itu adalah sesuatu yang disenanginya, itu adalah passionnya dia. Maka ketika diberi kesempatan untuk melatih, fokus pada kekuatannya, pada kelebihannya, itu akan lebih mudah bagi dia. Karena itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Meningkatkan sesuatu yang menyenangkan tentu akan lebih mudah dibanding meningkatkan sesuatu yang tidak disukainya. Karena itu sahabat, apa yang dikatakan banyak orang bahwa tingkatkan atau perbaiki kelemahan diri kita, kemudian tingkatkan dan perbaiki atau tingkatkan lagi kelebihan-kelebihan diri kita, itu adalah hal yang benar, tetapi dalam praktek itu akan menjadi sulit. Dan kebanyakan kalau kita terlalu fokus pada meningkatkan, memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita, itu akan menjadikan kita adalah orang rata-rata. Orang yang berhasil kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang fokus pada kekuatannya. Orang-orang yang
bisa menjadikan kelebihan-kelebihan dan kekuatannya itu menjadi keunggulan. Bisa menjadikan kelebihan-kelebihan, bakat, kekuatan, passion yang dimilikinya itu menjadi sebuah kelebihan dan pembeda bagi yang lain. Jadi keunggulan. Karena itu, untuk bisa lebih berhasil, untuk bisa lebih sukses dan lebih hebat dalam karir, dalam berbagai bidang yang kita tekuni, maka ketika kita menyadari memiliki kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita, maka fokuslah pada kekuatan kita. Fokuslah pada kelebihan kita dan gunakan kelebihan dan kekuatan itu menjadi keunggulan yang akan menjadi pembeda dari diri kita dibanding dengan yang lain. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan kekuatan, kelebihan, dan keunggulan yang ada dalam diri kita menjadi pembeda atau menjadi keunggulan yang akan memberikan kontribusi kesuksesan bagi diri kita? Saya menyarankan 3 hal ini, ada 3 tips ini. Yang pertama, ketika kita menyadari apa beberapa kelebihan dan kekuatan yang ada dalam diri kita, maka cari peluang-peluang untuk meningkatkan kekuatan kelebihan kita ini. Melalui seminar, melalui training, melalui berbagai pelatihan-pelatihan, pendidikan, pengetahuan, bacaan, dan sebagainya. Cari peluang-peluang untuk meningkatkan itu, cari kesempatan itu. Kalau Anda seorang karyawan di perusahaan misalnya, ketika melihat ada tawaran atau kesempatan training, seminar, atau pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keahlian yang menjadi kekuatan Anda, maka ikuti. Kalau perlu, ajukan kepada pimpinan Anda, ajukan kepada atasan Anda untuk agar Anda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Karena itu akan mengasah, mempertajam kekuatan, kelebihan Anda, akan menjadi sebagai sebuah keahlian yang sangat bermanfaat bagi diri Anda. Itu tips yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menyadari beberapa hal mengenai kekuatan, kelebihan, keahlian yang Anda miliki, setiap kali ada kesempatan, ada proyek, atau ada hal-hal yang dikerjakan yang menyangkut dengan keahlian itu, maka tawarkan diri Anda untuk ikut terlibat di dalamnya. Atau cari kesempatan untuk Anda bisa ikut terlibat di dalamnya. Karena ketika Anda terlibat di dalam sebuah proyek, sebuah tim, sebuah pekerjaan yang memang itu betul-betul menyangkut keahlian yang ada dalam diri Anda, maka Anda akan menjadi unggul di dalamnya. Bisa jadi Anda akan menjadi lebih menonjol dibanding yang lain. Dan itu akan membuat prestasi Anda akan terlihat. Karena itu, cari kesempatan, cari peluang-peluang yang bisa membuat keterampilan, keahlian yang menjadi kekuatan Anda itu bisa Anda manfaatkan di dalam tim, di dalam bekerja, di dalam proyek, atau dalam berbagai kesempatan yang ada. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah ketika Anda menyadari memiliki kelebihan-kelebihan, kekuatan dalam hal tertentu yang Anda miliki, maka berusahalah untuk berbagi, sharing kepada banyak orang. Sharing bisa melalui berbagai media, dengan media sosial, dengan offline, online, atau dalam berbagai kesempatan di pekerjaan, di kantor, di masyarakat. Anda bisa sharingkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dan kekuatan Anda. Dengan demikian, semakin banyak orang yang akan menyadari dan mengenal Anda dan mengetahui apa keunggulan diri Anda. Orang akan semakin banyak yang tahu bahwa Anda memiliki kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan dalam bidang tertentu. Dan itu adalah peluang Anda untuk mengenalkan tentang kelebihan dan kekuatan Anda kepada banyak orang. Itu adalah tips yang ketiga. Demikian sahabat, beberapa tips atau 3 langkah untuk menjadikan apa yang menjadi kelebihan Anda, kekuatan Anda, itu benar-benar menjadi sebuah keunggulan yang menjadi pembeda dan dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh lingkungan, tim, maupun orang-orang di sekitar Anda, sehingga itu menjadi kontribusi bagi keberhasilan Anda dalam karir, dalam bisnis, maupun dalam bidang-bidang yang lain. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jali Santoso. Selamat berkarya,
Sukses bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.